Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ine Rahma Rukiana Abdul Rauf. Saya mahasiswa semester 5 Prodi Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang pengantar psikologi Islam oleh Emma Yudiani. Nah, kita mulai dari sejarahnya. Yang pertama, jadi sebelum adanya psikologi Islam, ada namanya psikologi kontemporer. Dalam psikologi kontemporer ini dibagi menjadi 3 periode. Periode pertama yaitu periode spekulatif. Nah, pada periode ini psikologi didefinisikan sebagai studi tentang jiwa yang membahas kesadaran dan proses mental yang berkaitan dengan jiwa. Tokohnya itu Plato, tahun 427 sampai 374 sebelum Masehi. Dan tokohnya kedua yaitu Aristoteles, tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Nah, di sini metodenya memakai metode filsafat. Terus yang kedua ada periode pemisahan dari filsafat. Nah, pada periode ini, psikologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kehidupan mental seperti pikiran, perhatian, persepsi, intelijensi, kemauan, dan ingatan. Tokohnya itu ada William Wundt, tahun 1832 sampai 1930. Nah, metode yang dipakai yaitu introspeksi. Dan pada periode ketiga adalah periode empiris dan eksperimental. Pada periode ini, psikologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang perilaku organisme, artinya tentang perilaku makhluk hidup, seperti perilaku kucing terhadap tikus dan perilaku manusia terhadap sesamanya dan sebagainya. Tokohnya itu ada 3, yaitu John Watson tahun 1878 sampai 1978. Yang kedua ada Sigmund Freud tahun 1856 sampai 1939, dan yang ketiga ada Ivan Pavlov tahun 1849 sampai 1936 dan tahun 1908 sampai 1970. Nah, metode yang dipakai di periode ketiga yaitu metode eksperimen. Nah, kemudian yang kedua masuk ke zaman psikologi Islam. Nah, psikologi Islam ini ada beberapa periode juga. Yang pertama yaitu periode klasik. Nah, psikologi Islam ini dimulai sejak Islam ada. Sebenarnya dari awal Islam ada di muka bumi ini, psikologi Islam ini sudah ada. Sejak zamannya Nabi Muhammad SAW masih hidup. Namun, pada perkembangannya, kajian mengenai jiwa terpecah menjadi 2 kelompok utama, yaitu yang pertama, periode ini berlangsung dari zaman kenabian hingga Daulah Umayyah. Mereka adalah generasi ulama awal yang membahas mengenai jiwa atau nafs, semata-mata bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, selanjutnya kajian kelompok ini berkembang menjadi ilmu kalam dan tasawuf. Tokoh yang terkenal pada kelompok pertama ini yaitu Imam Ghazali. Terus yang ada kelompok kedua muncul pada periode kekuasaan Daulah Abbasiyah. Nah, mereka melakukan gerakan penterjemahan, mengomentari, memperkaya filsafat Yunani. Nah, selain Al-Quran dan Hadis, kelompok ini juga memanfaatkan filsafat Yunani yang telah direvitalisasi sebagai landasan mengkaji jiwa. Nah, salah seorang tokoh yang mewakili mereka adalah Ibnu Rushd. Selanjutnya, kajian mereka berkembang menjadi filsafat Islam seperti yang kita kenal sekarang ini. Nah, terus ada periode modern. Nah, berawal pada tahun 1950-an di Amerika muncul gerakan psikologi Islam. Gerakan ini muncul karena adanya tuntutan nyata untuk mengatasi krisis yang dihadapi umat manusia pada saat itu. Nah, gerakan ini terus berlanjut sehingga psikologi Islam terus berlanjut sampai sekarang. Nah,
kenapa harus ada psikologi Islam? Yang pertama itu psikologi kontemporer dianggap mengalami distorsi yang fundamental. Psikologi yang seharusnya membicarakan konsep jiwa, namun ternyata tidak mau tahu tentang hakikat jiwa itu sendiri. Nah, serta keberatan akan praktek melandaskan kajian perilaku manusia pada hasil penelitian terhadap perilaku hewan. Jadi, keberatan karena perilaku hewan disamain dengan perilaku manusia. Sehingga seolah-olah psikologi mempelajari sesuatu yang tidak berjiwa. Nah, ini menurut Mujib dan Muzakir tahun 2002. Terus yang kedua, ketidakpuasan akan teori-teori psikologi kontemporer. Ini menurut Hartati DKK tahun 2004. Dan kesadaran ilmu psikologis muslim bahwa ketika mereka mengkaji psikologi, mereka merasa sebagai seorang muslim yang berprofesi sebagai ilmuwan psikologi. Bukan seorang ilmuwan psikologi yang kebetulan beragama Islam. Nah, sehingga pandangan psikologi pun akhirnya dipandang dengan kritis, terutama yang berhubungan dengan pandangan aliran behaviorisme dan psikoanalisa, karena hakikat kedua aliran ini dianggap merendahkan derajat manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Nah, karena emang di aliran behaviorisme menganggap bahwa manusia itu bisa dikendalikan oleh manusia lainnya. Jadi manusia dapat dikendalikan seperti sebuah mesin. Dan dalam aliran psikoanalisa itu menganggap bahwa manusia dikendalikan oleh 3 unsur, yaitu id, ego, dan superego gitu. Nah, ini menurut Prof. Zakia Darajat dalam Mubarak tahun 2002. Dan aliran humanisme dan aliran yang ketiga yaitu humanisme dianggap terlalu memandang manusia itu sesuatu yang sangat sempurna sehingga seolah-olah bisa bermain-main sebagai Tuhan atau play a god. Karena memang di aliran humanisme itu memandang bahwasannya manusia yang mengatur kehidupan ini. Semua pendapat itu dari manusia. Pokoknya semua apa yang dilakukan itu kehendaknya manusia itu sendiri. Terus yang ketiga ada latar belakang kebudayaan dan karakteristik masyarakat dianggap penting untuk dipertimbangkan. Nah, lanjut ke apa itu psikologi Islam? Nah, psikologi Islam itu di sini ada beberapa definisi mengenai psikologi Islam. Yang pertama, bahwasannya ilmu psikologi Islam adalah ilmu yang berbicara tentang manusia, terutama kepribadian manusia yang bersifat. Nah, selanjutnya, apa itu psikologi Islam? Di sini ada beberapa definisi tentang psikologi Islam menurut Prof. Zakia Darajat dalam Mubarak tahun 2002. Yang pertama adalah psikologi Islam, ilmu yang berbicara tentang manusia, terutama kepribadian manusia yang bersifat filsafat, teori, metodologi, dan pendekatan problem dengan didasari sumber-sumber formal Islam, seperti Al-Quran dan Al-Hadis, akal, indera, dan intuisi. Terus ada definisi kedua bahwasannya psikologi Islam merupakan konsep psikologi modern yang telah mengalami filterisasi dan di dalamnya terdapat wawasan Islam. Nah, yang ketiga yaitu psikologi Islam adalah perspektif Islam terhadap psikologi modern dengan membuang konsep-konsep yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Islam. Yang keempat ada psikologi Islam itu adalah ilmu tentang manusia yang kerangka konsepnya benar-benar dibangun dengan semangat Islam dan berdasarkan sumber formal Al-Quran dan Al-Hadis yang dibangun dengan memenuhi syarat-syarat ilmiah. Nah, kemudian ada ruang lingkup psikologi Islam. Nah, menurut Prof. Zakia Darajat yang membedakan psikologi kontemporer dengan psikologi Islam itu sendiri dalam rumusan konsep manusia dan dalam pendekatannya. Psikologi kontemporer semata-mata menggunakan kemampuan intelektual untuk menemukan dan mengungkapkan asas-asas kejiwaan. Sementara psikologi Islam mendekatinya dengan memfungsikan akal dan keimanan sekaligus
dan keimanan sekaligus. Nah, di sini kemudian ada metode sebagaimana perbedaan pengkajian jiwa di masa kejayaan Islam seperti yang telah diterangkan di atas. Dalam membangun psikologi Islam pun, sikap para pengembang terhadap pengembangan psikologi Islam terpecah menjadi dua kelompok besar, yaitu ada kelompok pertama, kelompok yang berusaha mengangkat pesan besar Allah ke dalam pemikiran psikologi, dalam artian bahwa mereka bercita-cita untuk membangun psikologi Islam benar-benar dari Al-Quran dan Al-Hadis, maupun penafsiran ulama tentang kedua sumber tersebut. Nah, kemudian yang kedua, kelompok yang menghendaki keterbukaan terhadap pandangan hidup dan kehidupan non-Muslim. Nah, metode ini menghasilkan 6 pola pendekatan. Yang pertama ada pendekatan similarisasi, yaitu yang menyamakan begitu saja konsep-konsep sains dengan konsep-konsep yang berasal dari Islam. Padahal belum tentu sama kedua konsep tersebut. Nah, terus ada pendekatan paralelisasi, yaitu menganggap paralel konsep yang berasal dari Islam dengan konsep yang berasal dari sains karena kemiripan konotasinya, tanpa mengidentikan keduanya. Nah, terus yang ketiga ada pendekatan komplementasi, yaitu antara Islam dan sains saling mengisi dan saling memperkuat, tetapi tetap mempertahankan eksistensinya masing-masing. Nah, terus ada pendekatan komparasi, yaitu membandingkan konsep atau teori sains dengan Islam mengenai gejala-gejala yang sama. Ada pola induktifikasi juga, yaitu asumsi-asumsi dasar dan teori-teori ilmiah yang didukung oleh temuan-temuan empirik. Dilanjutkan pemikirannya secara teoritis abstrak ke arah metafisik atau arah yang gaib-gaib. Nah, terus ada pola verifikasi, yaitu mengungkap hasil-hasil penelitian ilmiah yang menunjang dan membuktikan kebenaran ajaran Islam. Nah, kemudian hanya itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Jika ada lebihnya datang dari Allah SWT, dan jika banyak kekurangan itu datang dari diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.